Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau sharing. Oh, sharing apa yuk? Ada tugas dari guru. Tugas apa tuh? Perbedaan niat dan lafal. Oh, niat dan lafal. Jadi memang beda yuk niat dan lafal itu. Kalau niat itu di dalam hati yuk, di dalam hati. Kalau lafal diucapkan atau di lisan. Misalnya wahyu nih apa namanya wudu, nawaitul wudu'a. Nah, itu namanya lafal. Namanya lafal ya. Kalau niat saya berwudu, itu namanya niat di dalam hati. Jadi kalau lafal itu hukumnya sunnah yuk. Misalnya apa namanya usolli fardul maghribi. Nah, itu namanya lafal. Bahasa Arab intinya. Kalau niat itu niat saya sholat maghrib di dalam hati. Jadi memang di dalam beberapa sholat juga di dalam mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu beda-beda. Misalnya kita kan apa namanya mayoritas Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i ini. Tahu tidak Wahyu gimana niat Imam Syafi'i waktu takbiratul ihram? Tahu nggak? Enggak. Oh gimana kamu ini? Jadi begini yuk. Apa namanya? Pas takbir ini. Kalau Imam Syafi'i itu Allah di dalam hati niat. Allah pas Allah di pertengahan itu dimasukkan niatnya. Niat saya sholat maghrib misalnya. Allah sampai eh, karena Allah Ta'ala Akbar. Nah, itu Imam Syafi'i dimasukkan pas apa namanya takbiratul ihram. Tapi ada juga misalnya eh, kalau nggak salah itu Imam Hambali itu misalnya eh, nggak perlu niat, intinya itu langsung kalau mereka sholat ini ya langsung apa namanya eh intinya misalnya wahyu berjalan dari apa namanya tempat tidur misalnya sudah niat untuk sholat, berarti nggak masalah nggak niat lagi. Jadi apa namanya beda-beda pendapat para imam itu. Nah kalau lafal itu ya sama saja hukumnya itu tetap sunnah. Nah tapi kalau niat itu kan salah satu rukun wajib, rukun sholat, rukun wudhu, jadi wajib gitu yuk. Itu kalau masalah perbedaan niat dan lafal, intinya kalau niat itu dalam hati, kalau lafal itu di lisan gitu yuk. Gimana, ada yang lain nggak? Ada hadis tidak Kak tentang niat? Oh ada yuk. Biasanya kalau di apa namanya kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tabrani itu niat itu apa namanya di awal yuk. Jadi niat itu kalau di dalam kitab apa nama hadis itu eh, di halaman awal. Jadi kalau kakak belajar itu hadis arba'in. Hadis arba'in pertama memang panjang rupanya. Dia ini apa namanya diriwayatkan oleh siapa ya? Umar bin Khattab. Tahu tidak Umar bin Khattab siapa? Aman. Oh, di gimana kamu ini? Umar bin Khattab itu sahabat Sahabat Nabi. sahabat Nabi, eh Khalifah Rasyidin, apa namanya mertua Nabi. Jadi harus tahu loh, harus tahu. Gimana sih niatnya? Panjang sebenarnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Tahu nggak artinya? Enggak. Waduh, gini yuk. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dengan diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia saja, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka dia akan mendapatkan apa namanya dunia saja gitu. Jadi hadis ini muncul ini karena asbabul nurutnya ya, sebab-sebab keluarnya hadis ini yaitu karena ceritanya
para sahabat itu beda-beda niatnya yuk. Waktu itu kan mereka hijrah dari Mekah ke Mandi. Madinah. Jadi ada sebagian sahabat yang memang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada yang dari mereka yaitu niat hijrahnya itu karena dunia. Yaitu salah satu dari sahabat itu ingin menikahi ibaratnya kalau di desa itu kembang desa. Kalau di kampus-kampus kakak nih prima dona kampus gitu. Jadi cantik lah pokoknya, cantik apa yang misalnya kan. Nah, jadi sahabat ini ingin menikahi yang di Madinah itu. Siapa namanya itu kalau nggak salah itu Ummu Qais. Nah, saking cantiknya dia itu akan berniat untuk menikahinya. Tapi dalam hadis niat ini jadi inna malu biniat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan Niat. niatnya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi karena ada sebagian sahabat yang niatnya memang karena untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan berkah dunia akhirat. Tapi kalau sahabat yang ingin mendapatkan dunia saja, ya hanya sebatas dunia diberikan, tapi hanya sebatas dunia, tidak mendapatkan pahala. Gitu yuk. Jadi ntar itu aja intinya Wahyu. Ntar kakak kirim ke WA ya hadis arba'in ya, biar Wahyu enak ngerjainnya gitu. Apakah ada yang lain lagi selain lafal dan niat? Nggak ada lah. Oh, nggak ada. Jadi gimana? Udah. Sudah ngerti kan? Udah. Oh, alhamdulillah kalau ngerti. Pamit lu kak. Pamit kan gusit Mau bener. kerja tugas. Oh, kerja tugas santuy lah, kira ngopi dulu kan gitu. Waalaikumsalam. Oh, itu oke lah. Hati ya. Oh.